Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milinia Yasinta Panca Agustin. Saya dari kelas TPIA. Nomor induk mahasiswa saya 204-1928 dan nomor absen saya adalah 25. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang materi Speech Act. Speech Act ini adalah salah satu materi dari mata kuliah Pragmatics yang diampu oleh Bapak Ahmad Nadif. Pertama adalah introduction atau pengenalan. Speech Act Theory atau teori Speech Act atau foreshadowed by the Austrian philosopher Ludwig Wittgenstein's views about language games. Jadi teori dari Speech Act yang mana diamalkan oleh pandangan dari filsafat Austria bernama Ludwig Wittgenstein tentang language game. Is usually attributed to the Oxford philosopher J.L. Austin. Dan Speech Act Theory atau teori dari Speech Act ini biasanya dikaitkan dengan filsafat Oxford yang bernama J.L. Austin. The basic ideas, ide-ide dasar, which were formed by him in the late 1930s. Ide-ide dasar ini yang mana dibuat oleh J.L. Austin di akhir-akhir tahun 1930 were presented in his lectures given at Oxford in 1942 until 1945. Ide-ide dasar tadi yang dibuat oleh J.L. Austin pada akhir tahun 1930 disampaikan di dalam ceramah kelasnya di Oxford pada tahun 1952 sampai 1954, and later in his lectures at Harvard in 1955. Dan selanjutnya juga dia sampaikan di ceramah kuliahnya yang bertempat di Harvard pada tahun 1955. These lectures were finally published posthumously as How to Do Things with Words in 1962. Jadi ceramah kuliah ini akhirnya dipublikasikan setelah J.L. Austin meninggal, dan ceramah kuliah ini diberi nama How to Do Things with Words dan dipublikasikan pada tahun 1962. After his death in 1960, setelah meninggalnya J.L. Austin pada tahun 1960, Austin's ideas were defined, systemized, advanced by his Oxford pupil, the American philosopher John R. Searle. Jadi setelah kematian J.L. Austin pada tahun 1960, ide-ide dari Austin ini diperhalus kata dan arti idenya, lalu systemize, idenya dibuat lebih sistematis atau terstruktur dengan rapi, runtut, dan jelas, lalu di-advance atau dilanjutkan oleh his Oxford pupil, oleh mahasiswa Oxford-nya. Dan mahasiswa Oxford dari J.L. Austin ini adalah seorang filsafat Amerika yang bernama John R. Searle. Simply state, secara sederhananya, the central tenet of Speech Act is that the uttering of a sentence is or is part of an action within the framework of social institutions and conventions. Jadi secara sederhananya, prinsip utama dari Speech Act adalah bahwa perkataan atau kalimat dari perkataan ini atau bagian dari kalimat adalah berupa aksi yang mana masih berada dalam susunan atau kerangka dari social institution dan conventions. Put in slogan form, sehingga dimasukkan dalam bentuk slogan yang mana saying is part of doing. Berkata adalah bagian dari sesuatu yang
melakukan sesuatu. Or words are part of this, atau kata-kata adalah bagian dari perbuatan. Slide selanjutnya, performative versus constantive. In the 1930s, pada tahun 1930-an, a very influential school of thought in philosophy was logical positivism. Jadi, pemikiran sekolah yang paling berpengaruh di dalam filsafat adalah logical positivism. Jadi positivisme dari pemikiran logis. One of its central doctrines is what is now called descriptive fallacy. Salah satu dari doktrin pusat atau doktrin umumnya adalah yang sekarang kita sebut sebagai descriptive fallacy. Namely, the view that the philosophical interesting function of language is that making true or false statements. Yaitu pandangan bahwa fungsi dari ketertarikan filosofikal dari suatu bahasa adalah membuat pernyataan itu benar atau salah. A particular version of the descriptive fallacy is the so-called verificationist thesis of meaning. Versi utama dari descriptive fallacy adalah yang kita sebut sebagai verificationist thesis dari meaning atau verificationist thesis of meaning. Namely, yaitu the idea that unless a sentence can, at least in principle, be verified, it was strictly speaking meaningless. Yaitu ide bahwa setidaknya sebuah kalimat bisa diverifikasikan secara prinsip-prinsipnya dan it was strictly speaking meaningless. Dan kalimat ini semata-mata mengatakan sesuatu yang tidak bermakna. It was against this philosophical background that Austin set about developing his theory of speech act. Jadi ternyata teori tadi melawan philosophical background yang sudah dibuat oleh Austin tentang perkembangan teorinya dari speech acts. Austin made two important points. Austin membuat dua poin penting. First, he noted that some ordinary language sentences are not employed to make statement. Yang pertama, dia membuat catatan bahwa beberapa ordinary language sentence atau kalimat-kalimat biasa di dalam suatu kalimat are not employed to make statement, tidak bekerja atau tidak difungsikan sebagai pembuat statement atau pembuat pernyataan, and hence cannot be said to be true or false. Dan oleh karena itu, kalimat tersebut tidak bisa dikatakan bahwa kalimat itu benar atau salah. Contoh dari pernyataan tadi adalah, "Good morning. Is she a vegetarian? Put the chair in the carrot place." Jadi ketiga kalimat ini adalah kalimat ordinary language synthesis atau kalimat yang biasa atau umum dalam suatu bahasa. Dan ketiga kalimat ini tidak bisa dikatakan benar atau salah. Lalu, secondly, and more importantly, yang kedua, dan yang lebih penting, Austin observed that there are ordinary language declarative sentences that persist through conditional analysis in a similar fashion. Jadi ternyata Austin ini mengobservasikan bahwa ada beberapa ordinary language declarative sentence atau kalimat deklaratif dalam bahasa yang biasa, bahwa ada kalimat yang melawan truth conditional analysis atau kondisi yang sebenarnya dalam
fashion atau dalam struktur yang sama. The point of uttering such sentences is not just to say things. Di poin dari perkataan tersebut atau perkataan kalimat tersebut tidak sekedar untuk mengatakan sesuatu, but also actively to do things, tetapi juga secara aktif melakukan sesuatu tersebut. In other words, dengan kata lain, such utterances have both a descriptive and affective aspect. Jadi dengan kata lain ada beberapa perkataan yang memiliki kedua elemen tersebut, yaitu memiliki deskriptif dan memiliki affective aspect. Accordingly, Austin called them performatives. Dengan demikian, Austin menyebut mereka sebagai performatives. Menyebut mereka itu adalah kalimat yang memiliki deskriptif dan memiliki affective aspek, disebut performatives. And he distinguished them from assertion. Dan dia membedakan performative ini dari assertion atau statement making utterance, yang mana dia sebut sebagai constatives. Lalu ada contoh kalimat dari 5.1 dan kalimat di 5.2. Yang pertama dari kalimat 1 berisi 6 kalimat. Pertama, I christened this ship the Princess Elizabeth. Yang kedua, I now pronounce you husband and wife. Ketiga, I sentence you to 10 years in prison. Lalu, I promise to come to your talk tomorrow afternoon. Kalimat selanjutnya, I command you to surrender immediately. Dan yang terakhir, I apologize for being late. Lalu di kalimat 5.2 yaitu ada 3 kalimat. Yang pertama, my daughter is called Elizabeth. The children are chasing squirrels in the park. Lalu yang terakhir, Maurice Carrion won the first Tour de France in 1903. Unlike those in 5.2, tidak seperti kalimat di 5.2, the declarative sentence in 5.1, kalimat-kalimat deklaratif yang ada di 5.1 have two characteristics, mempunyai 2 karakteristik. Jadi tidak seperti di kalimat 5.2, ternyata di kalimat 5.2 yang mana merupakan kalimat deklaratif memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, they are not used intentionally to say anything. Kalimat-kalimat tersebut tidak digunakan secara sengaja untuk mengatakan sesuatu, true or false, benar ataupun salah, about states of affair in the external world, tentang keadaan yang sebenarnya di dunia yang lain atau di pandangan lain. Yang kedua, their use constitutes part of actions. Kalimat-kalimat itu menggunakan constitute yang mana bagian dari suatu aksi. In addition, there are 2 further differences between 5.A until C and 5.1D until F. Selain itu, ada 2 perbedaan lainnya antara kalimat 5.1 bagian A sampai C dan kalimat 5.1 bagian D sampai F. The first is that while 5.1A and C is part of a conventional or ritual behavior supported by institutional facts, 5.1 part D until sentence D until F is not. Jadi yang pertama, pada kalimat 5.1 bagian A sampai C adalah bagian dari sebuah konvensional atau ritual behavior yang didukung oleh institutional facts. Sedangkan kalimat 5.1 bagian D sampai F tidak merupakan bagian dari sebuah konvensional atau ritual behavior yang didukung oleh institutional facts. Secondly, while the verbs in 5.1a until C are in general essential elements and cannot be omitted, it
can in 5.1 D until F. Lalu yang kedua, verbs atau kata kerja di dalam kalimat 5.1 bagian A sampai C adalah merupakan elemen penting umum atau general essential elements dan tidak bisa dihilangkan. Sedangkan di kalimat 5.1 bagian D sampai F, elemen penting umum atau general essential elements ini bisa dihilangkan. For example, contohnya, we can make promise without using the verb promise. Kita bisa membuat janji tanpa menggunakan kata kerja promise. Contohnya di kalimat 5.3. I will come to your talk tomorrow afternoon. Aku akan datang ke talk, mungkin seminarmu besok siang. Jadi dia di sini sudah berjanji untuk datang ke seminarnya dia pada besok siang tanpa kalimatnya itu menggunakan verb promise, tapi bisa mengandung arti bahwa dia promise atau berjanji untuk datang ke seminarnya besok siang. Next, explicit versus implicit performatives. Jadi yang kita bahas selanjutnya ada dua. Yang pertama adalah explicit performatives dan yang kedua implicit performatives. Kita akan bahas dari explicit performatives. Explicit performatives are performative utterances which contain a performative verb that makes explicit what kind of act is being performed. Jadi explicit performative adalah perkataan performatif yang mana mengandung sebuah performative verb atau kata kerja performatif yang membuat explicit ini menjadi bagian dari perbuatan atau aksi yang ditunjukkan. Nah, contoh dari explicit performative ini adalah itu I now pronounce you husband and wife. Di sini performative verb yang digunakan adalah pronounce. Lalu kalimat kedua, I sentence you to 10 years in prison. Aku sentence you to 10 years in prison. Jadi performative verbnya adalah sentence. I promise to come to your talk tomorrow afternoon. Di sini performative verbnya adalah promise. I command you to surrender immediately. Di sini performative verbnya adalah command. Implicit performatives are performative utterances in which there is no such a verb. Jadi implicit performative adalah perkataan performatives yang mana di dalamnya tidak ada verb atau tidak ada kata kerja. Contohnya, surrender immediately. Jadi dia disuruh segera untuk menyerah. Dan maksud dari kalimatnya ini, verb yang dimaksud adalah untuk berhenti atau stop. Tapi di kalimat ini tidak ada kata stop. Lalu yang kedua, I will come to your talk tomorrow afternoon. Di sini dia berjanji untuk datang ke seminarmu besok siang. Dan verb yang dimaksud adalah promise. Lalu yang terakhir, leave me alone or I will call the police. Jadi dia minta untuk tidak diganggu. Nah, verb yang dimaksud adalah disturb, tetapi di kalimat ini tidak mengandung atau tidak terdapat verb disturb. Next, syntactic and semantic properties of explicit performatives. Austin also isolated a number of syntactic and semantic properties of explicit performatives in English. Jadi Austin ini juga mengelompokkan beberapa syntactic dan semantic properties dari explicit performative dalam bahasa Inggris. Of course, with some exceptions. Tentunya dengan beberapa pengecualian. Mereka adalah, pertama, explicit performatives contain a performative verb. Jadi explicit performative selalu berisi atau memuat performative verb. Lalu yang kedua,
Kondisi yang kedua adalah the performative nature of such a verb can be reinforced by adding the adverb had be. Jadi the performative nature dari beberapa kata kerja bisa dikuatkan atau diperkuat dengan menambah adverb had be. Dan yang ketiga, explicit performatives occur in sentences with the first person singular subject of a verb in the simple present tense, indicative mood, and active voice. Explicit performative ini berlaku pada kalimat dengan kalimat itu dikatakan oleh first person. Dan first person ini menjadi objek dari verb. Lalu kalimatnya berupa simple present tense, dan first person ini disyaratkan untuk menjadi indicative mood dan menjadi active voice. Contohnya, I hereby pronounce you husband and wife. Jadi kalimat ini merupakan kalimat simple present tense, lalu yang menjadi subjek adalah first person atau I. Lalu di sini juga ada hereby atau hereby yang menjadi penguat dari kalimat tersebut. Dan di sini memuat performative verb. Performative verbnya adalah pronounce. Next, some exceptions. Jadi kan sudah dikatakan bahwa ada beberapa pengecualian. Nah, contoh dari beberapa pengecualian itu adalah pertama, we suggest that you go to the embassy and apply for your visa in person. Di sini melanggar ketentuan tadi karena menggunakan we. Sedangkan seharusnya menggunakan first person atau I. Lalu di kalimat kedua, you are had to be warned that legal action will be taken. Di sini memang menggunakan had to be. Lalu tensesnya juga simple present. Tetapi di sini tidak menggunakan first person, menggunakannya you. Jadi disalahkan. Lalu yang ketiga, passenger are had to be requested to wear a seat belt. Jadi yang ketiga ini sama seperti kalimat kedua, meskipun menggunakan had to be dan tensesnya juga simple present, tetapi ternyata subjeknya adalah bukan first person. Lalu selanjutnya, notice next that performative verbs can also be used descriptively. Perhatikan selanjutnya bahwa performative verbs juga bisa digunakan secara deskriptif. In this usage, they behave like non-performative verbs. Jadi di penggunaan kalimat ini, performative verbs seakan-akan menjadi non-performative verbs. Contohnya, I baptized Chan's baby last Sunday. Lalu kedua adalah you are always promising to do housework but you never do it. Yang terakhir, it's the head of the department who authorized John to work in our lab. Next, the performative hypothesis. In order to account for implicit performatives, untuk menjelaskan implicit performative, an analysis known as the performative hypothesis was put forward in 1970s. Okay, there is something unexpected happen, so sorry. Saya akan melanjutkan. In order to account for implicit performatives, jadi untuk menjelaskan implicit performatives, an analysis known as the performative hypothesis was put forward in 1970s. Sebuah analisis yang dikenal sebagai performative hypothesis pernah diajukan di tahun 1970-an. The basic idea of the hypothesis is the underlying every sentence there is a hidden matrix performative clause of the form given.
Jadi ide dasar dari hipotesis adalah mendasari setiap kalimat yang memiliki sebuah hidden matrix performative clause dari bentuk yang sudah diberikan. Dan bentuk yang sudah diberikan ini adalah I, Herbie, VP, U, that, S. Where VP is a performative verb, yang mana VP adalah sebuah performative verb, and S is a complement clause, dan S adalah sebuah complement clause. The performative verb, which is in indicative mood, active voice, and simple present tense, will always make explicit what is implicit. Jadi performative verb yang mana mengindikasikan mood, active voice, dan simple present tense akan selalu membuat eksplisit sesuatu yang implicit. Thus, the matrix performative clause can be deleted without meaning being changed. Meskipun begitu, meski demikian, the matrix performative clause bisa dihapus tanpa mengubah maknanya. Thus, according to this hypothesis, dengan demikian, menurut hipotesis ini, the performative matrix clause in the deep or underlying structure of 5.4 shows up optimally in 5.5. The performative matrix clause secara mendalam atau secara dasar strukturnya dari 5.4 ditunjukkan di kalimat 5.5. Ditunjukkan atau diperjelas di kalimat 5.5. Contohnya 5.4 yaitu stand up. Lalu di sini performative matrix clause-nya adalah stand up. Lalu 5.5, I hereby request that you stand up, or I hereby order you to stand. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kalimat 5.4 ini diperjelas artinya di dalam kalimat 5.5. Selanjutnya, problems with performative hypothesis. There are many cases of implicit performatives which do not have an explicit performative version. Jadi ada beberapa kasus dari implicit performatives yang mana tidak mempunyai explicit performative versions, even though the relevant verb can be used in a descriptive way. Meskipun demikian, kalimat kerja yang masih berhubungan bisa digunakan dalam sebuah cara deskriptif. Contohnya 5.6. Kalimatnya yang pertama adalah you are a stupid co. Lalu yang kedua, I hereby insult you that you are a stupid co. Dan yang terakhir, John insult Mary by saying that she was a stupid co. Intuitively, secara intuitif, kalimat 5.6a is most naturally interpretable as an insult, but contrary to the prediction of the performative hypothesis, it does not seem to have an explicit equivalent as shown by the authors of 5.6b. Jadi secara intuitif dan kalimat 5.6 ini adalah yang paling menginterpretasikan secara jelas sebagai insult. Tapi secara kontrari, berbeda dengan prediksi bahwa prediksi dari performative hypothesis, ternyata kalimat 5.6 tidak terlihat memiliki explicit equivalent yang mana ternyata ditunjukkan dari keganjalan dari kalimat 5.6b. On the other hand, di sisi lain, as 5.6c
di kalimat 5.6c indicates mengindikasikan the verb insult can be used descriptively without any problem. Ternyata kalimat insult ini bisa digunakan secara deskriptif tanpa ada problem yang terdapat di kalimat tersebut. More or less, the same can be said of such speech acts as lying, threatening, and punishing. Kurang lebih, ada beberapa kalimat yang sama. Contohnya adalah lying, threatening, dan punishing. Faced with this and a variety of other syntactic, semantic, and pragmatic difficulties, the performative hypothesis has long been abandoned. Karena menghadapi beberapa bentuk atau ragam dari sintaktik, semantik, dan pragmatic difficulties, performative hypothesis sudah lama ditinggalkan. Itu tidak dipergunakan. Lalu, Austin Felicity on performatives. Austin Felicity condition on performatives. As already mentioned, seperti yang sudah disebutkan tadi, it makes no sense to call a performative true or false. Jadi tidak masuk akal untuk menyebutkan bahwa suatu performatif itu benar atau salah. Nevertheless, namun demikian, Austin noticed that for a performative to be successful or felicitous, it must meet a set of conditions. Namun demikian, Austin memperhatikan bahwa performatif bisa berhasil ataupun felicitous itu harus menemukan beberapa kondisi. Kondisi pertama, atau yang A ini adalah there must be a conventional procedure having a conventional effect. Harus ada prosedur konvensional yang memiliki conventional effect. Lalu yang kedua, the circumstance and person must be appropriate. Jadi keadaan dan orang tersebut harus sesuai as specified in the procedure, seperti yang ditentukan di dalam prosedur. Lalu yang kedua, the procedure must be executed. Prosedurnya harus ditetapkan terlebih dahulu, dan prosedur ini harus correctly and completely, harus dengan benar dan lengkap. Lalu kondisi yang terakhir adalah C, often, biasanya, atau seringnya, the persons must have the required thoughts. Orang tersebut harus membutuhkan atau memerlukan beberapa pemikiran, feelings, perasaan, dan intentions atau tujuan as specified in the procedure, yang ditentukan dalam prosedur. Dan yang kedua, if consequent conduct is specified, jika konsekuensinya jika ada akibat dari konsekuensi yang dilakukan is specified, the relevant parties must so do. Kalimat atau bagian yang masih berhubungan juga harus berakibat. If conditions A or B are not observed, jika kondisi A atau B tidak dapat diobservasi, then what Austin described as misfire, maka seperti yang Austin deskripsikan, kondisi tersebut adalah kondisi misfire. Lalu yang terakhir, if condition C is not met, jika tidak terdapat kondisi C, then an abuse is an outcome. Jadi penyalahan guna itu adalah hasil dari kalimat tersebut. Oke, ini adalah slide terakhir. Sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.